barangkali sepele, tapi beliau tegas, nggak bisa. Kalau mau datang, nggak mau sudah. Itu berulang pada diri Imam Bukhari. Di saat Imam Bukhari sedang dikucilkan oleh para ulama, wabil khusus Muhammad bin Yahya. Panjang cerita tentang Bukhari yang ditahdzir di akhir kehidupan beliau. Ini mengharukan, ya, menyedihkan kisah tentang Imam Bukhari di akhir-akhir hayat beliau. Ditahdzir karena salah faham. Ya. Tidak main-main yang mentahdzir Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya, kepercayaan, istilah kita murid kesayangan dari Imam Ahmad. Sampai dengan tegas Muhammad bin Yahya mengatakan, siapa yang masih duduk di majelisnya Bukhari, jangan duduk di majelisku. Marah, ini salah faham. Ya. Panjang kisahnya tentang lafaz Al-Quran itu makhluk atau tidak. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berdiri dari majelisnya. Yang masih mau duduk di majelisnya Bukhari, jangan duduk di majelisku. Silakan ikuti majelisnya Imam Bukhari, jangan duduk di majelisku. Semuanya diam. Ribuan jamaah murid diam. Hanya satu yang beranjak. Siapa dia? Imam Muslim. Masih muda. Imam Muslim memilih Bukhari daripada Muhammad bin Yahya. Ya. Nah, Masjid Bukhari sepi. Yang tadinya beliau datang ke Baghdad disambut oleh ribuan kaum muslimin. Kan sebelum beliau ke Baghdad nama beliau sudah luar biasa. Bagaimana keadaan Imam Bukhari ketika masih 19 tahun. 19 tahun. Namanya sudah berkibar di muka bumi ini. Ya. Sampai satu ketika Imam Bukhari mendatangi seorang ulama, kalau tidak salah Muhammad bin Bashar, lalu ditanya, biasa ya, selesai taklim, selesai pengajaran, nanya, mungkin baru lihat, dari mana? Kalau tidak salah 18 atau 19 tahun umur beliau waktu itu, belum 20. Dari mana? Dijawab, aku dari Bukhara. Dari Bukhara, kaget. Dari Bukhara ngapain kemari? Ngapain cari ilmu kemari? Di sana ada Bukhari. Gitu. Ada Muhammad bin Ismail Bukhari. Padahal dia sendiri yang Bukhari. Luar biasa kan namanya. Ya. Bukhari langsung pergi. Begitulah ulama, calon ulama, ya, tidak suka dengan kemasyhuran, lari dari kemasyhuran. Begitu namanya disebut oleh seorang ulama besar, pergi. Gitu. Enggak kayak kita ya. Kenalkan saya Bukhari. Nah, itu kalau kita ya. Kalau kita mungkin begitu ya. Kita itu ingin membesarkan diri, ingin mengibarkan diri. Ingin menjadikan nama kita tersebar, segala cara ditempuh. Kalau perlu pakai uang, kalau perlu pakai ini, agar berkibar namanya. Itu kita. Ulama tidak seperti itu. Nah, Imam Bukhari akhirnya terkucil di akhir hayat beliau karena tahdzir dari Muhammad bin Yahya tadi. Nah, di saat terkucil, hampir-hampir tidak ada lagi yang mau duduk di majelisnya, Imam Bukhari ditawari oleh penguasa untuk mengajar di istana, di tempat tinggalnya, di pejabat lah. Imam Bukhari menolak, kalau mau ke masjid atau di rumahku, gitu. Mengikuti jejak pendahulunya bahwa ilmu itu didatangi bukan datang. Marah ini pejabat ini. Pejabat ini marah, tersinggung. Maka dikeluarkan satu keputusan melarang Bukhari untuk mengajar di masjid. Tambah sempit akhirnya. Sedih beliau luar biasa sampai beliau pulang ke kampung beliau di Samarkand di Bukhara. Hanya berdua dengan katibnya, penulisnya. Padahal tadinya ketika datang ke Baghdad luar biasa, ribuan kaum muslimin. Ini sendiri. Tidak selang lama beliau wafat malam 1 Syawal.
malam 1 Syawal. Dan di malam 1 Syawal itu ada seorang ulama atau beberapa ulama, lupa saya, bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah Rasul sedang menunggu seseorang. Lalu si ulama ini bertanya, "Ya Rasul, siapa yang sedang engkau tunggu?" Dijawab, "Muhammad bin Ismail Bukhari." Ya, ini dia. Antum tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, sampai sekarang. Sudah 1000 tahun lebih. Siapa yang lebih masyhur? Bukhari apa Muhammad bin Yahya? Bukhari. Bukhari. Adakah satu negeri yang tidak ada kitab Sahih Bukhari? Saya kira tidak ada. Seluruh negeri Islam pasti ada kitab Sahih Bukhari. Adakah masjid yang tidak disebut nama Bukhari ketika khutbah, ketika ceramah? Tidak ada. Kalimat rawahul Bukhari keluar dari seluruh khatib. Bahkan kadang-kadang suka ngarang. Ya. Di Bukhari enggak ada, dia bilang rawahul Bukhari. Ya, itu banyak. Ya. Karena kalau di Bukhari kan luar biasa, sahih. Kitab paling sahih nomor 2 setelah Al-Quran di muka bumi. Ini dia. Beliau tidak menikmati, enggak masalah tentu. Beliau tidak menikmati kemasyhuran ini, kan tentu orang yang sudah mati kan tidak tahu apa yang terjadi di muka bumi. Jangankan kita, Rasul enggak tahu apa yang terjadi di muka bumi. Ya, Bukhari enggak tahu, enggak menikmati. Antum bayangkan kalau beliau dapat royalti dari kitab Sahih Bukhari, berapa miliar, berapa triliun beliau dapat. Minimal ahli warisnya enggak ada. Beda dengan ahli waris Syekh bin Bas, ahli waris Syekh Utsaimin, Ahmad Syakir dan lain-lain menikmati. Syekh Albani luar biasa ahli warisnya, menikmati kitab-kitab Syekh Albani yang dijual, diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Bukhari enggak dapat. Ya. Ini dia para ulama kita. Luar biasa. Ketika kita pelajari, malu kita. Semakin kecil kita. Semakin kecil, semakin kecil. Kalau kita pelajari bagaimana para ulama, ilmunya para ulama, mujahadahnya para ulama luar biasa. Maka janganlah ilmu para ulama yang betul-betul menjaga diri dari syubhat, justru kita abaikan, kita menantang-nantang syubhat. Kita penasaran dengerin ceramahnya si anu. Hati-hati, bahaya. Ya. Saya bacakan kitab ini.